Halo semuanya, sekarang kita mau bahas mengenai sidang pertama tanggal 29 Januari 2024 ya guys. Jadi gue mengajukan beberapa gugatan ke petun ya kepada KPP Taman Sari dan si Kanwilnya itu. Yang kali ini tanggal 29 Januari adalah sidang pertama untuk gugatan gue yang baru kepada KPP Taman Sari ya, kepala KPP Taman Sari. Yang gue permasalahkan adalah objeknya ya. Objeknya adalah di mana gue tidak boleh masuk ke dalam KPP Taman Sari dalam 3 alasan ya. Ada 3 alasan. Yang pertama alasannya adalah tidak boleh merekam, menurut mereka itu salah. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh menaruhkan barang-barang elektronik di dalam KPP, harus ditaruh di locker. Gue menolak. Yang ketiga adalah gue dianggap terlambat gitu ya. Jadi ada 3 alasan itu yang gue tolak di dalam sidang petun kali ini ya. Nah, sidang pertama adalah tertutup untuk umum ya guys. Sidang pertama itu tertutup untuk umum. Jadi kita tidak bisa siarkan secara live ya. Tetapi gua merekam. Cuman gue simpan rekamannya teman-teman ya. Tidak untuk disebarluaskan. Kan tertutup untuk umum ya guys. Oke. Tetapi gua akan sampaikan beberapa poin penting dalam persidangan ini teman-teman ya. Ini adalah sangat-sangat penting guys. Ini pengalaman demi pengalaman sangat-sangat berharga buat kita semua ya. Terutama bagi gua ya. Poin pertama yang gua ambil dari sidang hari ini adalah ada lagi yang diusir sama hakim. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa ya? Ini pejabat, ini teman-teman ya, pejabat menganggap remeh yang namanya surat legal formal. Oke, dia bikin surat sembarangan. Akibatnya ketika diprotes oleh gua, oleh penggugat, jelas-jelas lu salah ya lu keluar dari sidang gitu ya. Jadi ada satu orang keluar dari sidang. Kenapa? Karena membuat surat tugas yang salah. Surat tugasnya sembarangan. Dia bikin surat tugas itu memberikan tugas kepada si Mister A ini untuk menghadiri sidang. Tapi tidak disebutkan sidang nomor perkara berapa, jam berapa, eh, hari apa, nggak disebutin. Wah, bahaya sekali. Kalau gitu kan surat yang sama bisa dibikin untuk berkali-kali dong. Wah, bahaya sekali ya si bahaya sekali begitu ya. Akhirnya akhirnya hakim bilang ya udah lu keluar aja gitu kan. Jadi satu orang keluar, yang hadir 3 orang, satu orang keluar, tinggal 2 orang ya. Jadi lagi-lagi teman-teman ya, lagi-lagi pejabat pemerintah sembarangan bikin surat. Pejabat pemerintah tidak memperhatikan legal formal. Oke ya. Padahal kita nih teman-teman, kita wajib pajak ketika kita dihadapkan dengan masalah pajak nih ya, pemeriksaan pajak contohnya ya. Legal formal tuh dipermasalahkan terus sama mereka. Ya kan, sama si oknum gitu ya. Contohnya deh, paling gampang deh, gua nggak boleh masuk ke KPP karena dianggap terlambat. Padahal gua nggak terlambat ya. Oke, anggaplah gue terlambat datang gitu ya, sesuai dengan surat undangan gue terlambat datang gitu ya. Gue dianggap tidak hadir. Kenapa? Karena legal formal yang sudah dilewatin kan begitu. Masa gara-gara terlambat gue nggak boleh hadir gitu kan? Tetapi kan mereka nggak peduli, ya kan? Mereka hanya peduli pada suka-suka mereka aja, ya legal formal. Ya bagi mereka surat undangan gue jam 10, lu hadir jam 10:30, lu sudah terlambat. Oke? Bagi mereka kalau menguntungkan mereka legal formal dipermasalahkan. Ketika merugikan mereka, mereka tidak mau legal formal dipermasalahkan. Gitu. Inilah ya perilaku buruk oknum pejabat pajak teman-teman ya. Aduh, akhirnya diusir. Akhirnya diusir, nggak boleh bersidang, ya sudah, keluar dia. Satu orang. Jadi mohon maaf dulu ya buat teman-teman kuasa hukum. Bukannya gue anti sama kalian ya, tetapi kita mesti belajar untuk bersidang dengan benar, gitu ya. Jangan lu menganggap remeh ini persidangan, gitu ya. Oke, itu poin pertama ya. Poin kedua adalah hakim. Kali ini hakim yang berbeda teman-teman ya. Hakim ini berbeda, orangnya kurus, orangnya baik banget. eh, eh, Muka-mukanya muka-muka bijaksana gitu ya. Orangnya baik, kurus. Dan hakim ini tidak melarang merekam, teman-teman ya. Tidak melarang merekam. Bahkan bertanya pun tidak. Oke. Lucu teman-teman ya. Ini luar biasa teman-teman. Ini pengalaman berharga ya. Ini is a very very interesting ya. Pengalaman berharga, guys. Hakim ini sama sekali tidak mempertanyakan merekam. Melarang tidak. Dia tanya, lu merekam apa enggak? Juga tidak, gitu ya. Hakim ini sangat merasa nyaman, teman-teman ya. Dia sangat merasa percaya diri. Oke, hakim ini bersih, teman-teman ya. Kita yakinlah dia bersih ya. Semua hakim yang berani transparan, udah pasti dia bersih. Ya dong, kalau nggak transparan, ya kalau lu transparan nggak bersih ya celaka dong. Ya kan?
Dan hakim ini mengayomi teman-teman ya, dia mengayomi. Ketika gue mempermasalahkan A, dia tanya kepada tergugat, apa benar A ini terjadi? Kemudian tergugat mulailah bikin cerita ya, bikin drama. Dia mengungkapkan bahwa ini bla 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 bla. Hakim tanya, enggak, bukan itu yang saya mau tahu. Yang ini yang lagi dipermasalahkan sama si A ini, jawab dulu bagaimana ya, persepsi lu bagaimana? Dia langsung sampaikan kepada si tergugat gitu ya. Nah, inilah hakim yang mengayomi ya. Si penggugat gua itu mempermasalahkan A, ya dia tanya A, mempermasalahkan B, dia tanya B, jangan ngalur gidur kemana-mana ya gitu. Nah, kemudian hakim ini sangat tidak berpihak ya, terlihat ya, ketika gua ngomong dia tidak potong, ketika dia ngomong gua diam, ketika tergugat ngomong dia tidak potong, ketika tergugat diam dia ngomong gitu ya. Jadi hakim ini sangat-sangat tidak memihak. Jadi ini benar hakimnya teman-teman yang benar. Nggak seperti kemarin ya. Gua ngomong dia dia potong, ketika dia ngomong gua nggak boleh potong. Nggak seperti kemarin ya, beda teman-teman ya. Terlihat sekali berpihak yang kemarin. Yang kali ini enggak. Yang kali ini enggak. Jadi hakim juga manusia guys ya. Hakim juga manusia ya, bisa memihak, bisa enggak itu hal yang biasa ya. Tetapi hakim yang kali ini kita beruntung banget ya ketemu hakim yang benar, yang tidak berpihak teman-teman ya. Kemudian hakim ini bijaksana guys ya. Sulit sekali lu ketemu orang yang bijaksana guys. Bijaksana maksudnya gini, ketika dia menerima informasi, dia tidak langsung menjadikan informasi ini sebagai sebuah persepsi. Enggak, ditampung dulu, dia telaah dulu, dia mikirin dulu, baru dia tanya balik. Gitu ya. Dia nggak langsung tembak. Begitu dikasih api, dia bakar pakai api. Enggak, gitu ya. Begitu dikasih sesuatu, informasi, dia analisa dulu, dia baca dulu, dia pahami dulu. Oh, begitu ceritanya. Kemudian dia tanya kepada pihak yang tergugat. Oh, begitu ceritanya. Dia tanya lagi pada penggugat. Begitu ceritanya. Wah, ini menarik banget teman-teman ya. Kalau ini sampai kita rekam dan kita siarkan, ini luar biasa. Lu bakal respect sama hakim ini teman-teman ya. Kita bakal respect banget sama beliau ya. Oke. Jadi hakim ini teman-teman, hakim itu secure. Dia tidak insecure ya. Dia tidaklah insecure seperti hakim sebelumnya yang sangat-sangat insecure. Dia merasa tidak nyaman, merasa tidak aman. Kita nggak tahu apakah dia diintervensi oleh seseorang dari pihak luar, apakah dia ditekan atau diancam oleh seseorang dari pihak luar, kita tidak tahu, teman-teman ya. Tetapi hakim yang kemarin itu menunjukkan perilaku yang berubah 180 derajat dibandingkan persidangan sebelumnya. Perubahan perilaku yang 180 derajat yang tadinya senang direkam sekarang tidak boleh merekam, padahal sidang terbuka untuk umum, itu adalah indikasi bahwa dia sedang terancam, bahwa dia sedang ditekan. Kita tidak tahu teman-teman ya, apakah ada atau tidak. Kan dia tidak mau ngomong. Gitu ya. Tapi besok akan gue tanya ya, besok akan gue tanya apakah hakim merasa diancam oleh seseorang. Kita akan tanya teman-teman ya. Nah, hakim kali ini dia tidak insecure, dia merasa secure, dia santai teman-teman ya, santai sekali dia. Dia tidak peduli dengan intervensi yang lain, dia hanya peduli pada hakim pada sidang kali ini. Luar biasa ya hakim kali ini ya. Padahal gue sudah siapin alat perang loh ya. Gue sudah ngebayangin gue akan ketemu dengan hakim yang dulu yang langsung mati-matiin gue, langsung marah-marahin gue, kemudian langsung tiba-tiba minggu depan diputus gue kalah gitu ya. Gue sudah mempersiapkan ketemu hakim yang itu ya. Jadi gue sudah mempersiapkan berbagai argumen gue, kenapa gue mesti begini, kenapa gue mesti merekam dan sebagainya gitu ya. Tapi nggak di nggak jadi masalah. Bebas teman-teman ya. Hakim kali ini tidak ada yang merekam. Bahkan dia tanya juga enggak. Kenapa? Karena dia secure, dia merasa aman, dia merasa nyaman, dia percaya diri dengan diri dia sendiri. Oke, ini hakim yang thumbs up for you. Thank you Pak Hakim. Kemudian hakim tidak terburu-buru dalam menyelesaikan masalah. Ini penting teman-teman ya. Gue udah capek banget sama hakim-hakim yang kemarin ya. Dikit-dikit ngeluh. Ini kami lagi banyak persidangan nih. Ini gue belum makan siang nih. Ini gue habis ini masih ada lagi persidangan yang lain yang nungguin gue nih. Ini sidang yang sana masih nungguin saya nih. Sudah siap nih. Bla 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 bla. Bangke. Persidangan gue gimana ya? Dalam hati gue ya. Persidangan gue gimana? Masa persidangan gue masih dikorbankan untuk persidangan orang lain? Kan nggak begitu dong cara kerjanya. Kalau lu nggak bisa kerja, lu nggak usah kerja jadi hakim kan begitu. Lu ganti aja, lu kerja tempat lain, dagang ke, jangan jadi hakim. Bercanda guys ya. Masuk gua gitu dalam hati gua gitu ya. Masa gua diburu-buru sih persidangannya? Ya itu dulu kemarin teman-teman ya. Yang sekarang enggak. Yang sekarang hakimnya sangat bijaksana. Dia meminta kedua belah pihak. Lu mau ngomong apa? Silakan. Lu mau ngomong apa? Silakan. Oke? Nah, dan dia paham bahwa masalah itu masalah sederhana. Ini adalah seorang warga negara komplain dengan perilaku atau tindakan faktual dari pejabat. Simple, simple. Ya kan? Ada warga negara tidak sepakat dengan tindakan faktual dari pejabat. Simple, simple.
Jadi hakim tadi sudah bilang ini masalah sangat sederhana sekali. Oke? Tolong deh kalian selesaikan di luar pengadilan. Lah, gue kaget, Bos. Gue kaget. Sidang yang dulu ya, gue sudah ngomel-ngomel, gue sudah bilang, mari kita berdamai di luar pengadilan saja. Oke? Nggak digubris sama si hakim, malah gue diomel-omelin sama si hakim. Di sidang petun nggak ada nggak ada perdamaian, dia bilang, malah gue diomelin sama dia. Kali ini enggak, guys. Kali ini tidak ya. Hakim kali ini betul-betul bijaksana. Dia bilang ini masalah simpel. Ya, masalah simpel. Kalian berdua ngomongin baik-baik saja dulu di luar pengadilan, nanti selesai minggu depan kita bicarakan. Gitu. Mantap teman-teman ya, mantap. Mantap ya. Gua betul-betul amazing ya, betul-betul merasa terkaget-kaget dengan pola kerja hakim kali ini ya, begitu luar biasa, betul-betul mengayomi, bijaksana dan respect banget deh gue. Nggak kebayang gue ya. Gue nggak kebayang akan ketemu hakim seperti ini gitu ya. Kalau gue jadi hakim, gue akan lakukan hal yang sama persis seperti dia ya. Bahkan dia jadi role model gue sekarang ya, sebagai seorang hakim yang benar gitu ya. Jadi, padahal gue sudah mempersiapkan alat perang loh ya. Gue sudah mempersiapkan alat perang. Kalau si hakim ini sampai ribut bikin masalah, gue siap berperang gitu ya. Tiba-tiba dia ngomong begitu baik. Gue jadi layu guys ya. Jadi santai, gue jadi luluh hati gue ya sama hakim ini ya. Baik banget ya. Nah guys, inilah hakim yang benar. Oke? Kita ini warga negara, kita ini bayar pajak. Pajak kita dipakai untuk semua ini guys. Bangun IKN, bangun jembatan, bangun gedung pengadilan, bayar hakim, kemudian bayar si para oknum itu, bayar KPP, bayar pejabat pajak. Semua itu dibayar pakai uang pajak kita semua guys. Oke? Semuanya guys ya. Oleh karena itu, sudah selayaknya lah pejabat itu bertindak, bekerja sepenuh hati untuk masyarakat. Oke, kalau gua komplain, kalau gua mempermasalahkan sesuatu, sudah selayaknya lah lu memperbaiki diri, ya. Gitu loh. Sudah selayaknya lah lu tuh langsung berniat baik untuk menyelesaikan masalahnya, bukan menantang si warga negara ke pengadilan ya, seperti gitu ya. Bukan menantang warga negara ke pengadilan, tetapi diselesaikan baik-baik. Itu sudah ada di aturan pemerintah, Bos. Nah, jadi ini hakim sangat-sangat sederhana guys ya. Dia tidak terburu-buru, justru alih-alih terburu-buru, alih-alih menyelesaikan dengan cara yang kasar, dia memberikan kesempatan kepada kedua pihak. Lu ngomongin dulu deh baik-baik, ini kan warga negara, lu kan pejabat, ngomong baik-baik dulu gitu loh ya. Nah, kalau kalian tidak mau berdamai, minggu depan kita ketemu lagi, barulah kita sidangkan. Mau didis ya dis, mau PLW ya PLW, kita buka-bukaan aja kan gitu. Nah, teman-teman ya. Gua amazed sekali ya, gua kaget sekali ketemu hakim seperti ini karena gua sudah mempersiapkan mental gue ya bahwa gua akan berperang gitu ya. Padahal nggak juga ya, banyak hakim yang benar teman-teman ya, masih banyak hakim yang bijaksana, yang benar, yang berperilaku dengan baik gitu teman-teman ya. Oke, kemudian tergugat teman-teman ya, hilang secepat kilat. Jadi gue pikir, kan gue tanyakan ke hakim, hakim ini apakah yang mulia, apakah ini mau ditungguin kami bicara di depan, baru bagaimana? Oh enggak, kata yang mulia, minggu depan kita ketemu lagi. Jadi ya udah, gue pikir kan setelah ini selesai sidang, kita ketemu dong sama tergugat, kita ngobrol-ngobrol dong, lu maunya apa, gue maunya apa, kan begitu. Tiba-tiba gua keluar, mereka hilang. Mereka keluar nih, gue udah buru-buru nih, buru-buru beresin gitu kan. Gue mau kejar mereka, mungkin mau ketemu kan, mau duduk bareng gitu. Hilang loh mereka loh. Nggak nyampe 1 menit loh, nggak nyampe 1 menit mereka menghilang. Ya, mereka bilang mereka sudah datang jam 9 pagi. Oke, jam 9 pagi dia sudah datang. Gua kan jam 10 sidang ya, jam 10:30 lah ya. Gua nggak ketemu mereka di awal. Waktu di awal gua datang nggak ketemu mereka. Waktu sidang gua tiba-tiba dia muncul. Waktu sidang selesai tiba-tiba hilang. Hilang guys, hilang ini orang. Gue bingung dong. Gue cari-cari ke WC nggak ketemu, ke tangga nggak ketemu, kemana mereka ini? Langsung langsung terbang ke langit kan nggak mungkin dong. Ya sudahlah, ya sudah mereka menghilang ya. Jadi gue pikir gimana nih? Kalau mereka menghilang kan gue nggak punya nomor telepon mereka ya. Ya udah, akhirnya gue bikin surat tertulis. Oke guys, gue bikin surat tertulis untuk menanggapi persidangan ini atau boleh dibilang sebagai tindak lanjut atas persidangan ini gitu teman-teman ya. Nah ini gue sampaikan suratnya teman-teman ya, biar lu tahu teman-teman apa yang gue tuliskan dalam surat gue ya. Oke, gue share dulu deh ya, supaya teman-teman tahu apa yang gue bikin dalam surat. Nah, ini dia ya. Jadi nama gue pada sidang perkara nomor 23G ya, TF 2024. Jadi
Ini baru tanggal berapa ya? Sudah ada 23 gugatan, guys. Jadi Petun ini sibuk banget ya ngurusin rakyat yang menggugat pemerintah. Sibuk banget Petun ya. Bangga kali mereka para para pejabat itu ya digugat orang ya. Kepada kepala KPP Jakarta Taman Sari ya. Ini kepada tergugat. Kemudian gue tembuskan kepada ketua Tun ya, kepada pengadilan Tun. Jadi gue tembuskan ke Tun dan kepada kepala KPP. Oke. Tanggal 29 Januari ya, tindak lanjut sidang Petun tanggal 29 Januari 2024 nomor perkara sekian. Oke, nama gue. Dengan surat ini, saya menyampaikan tindak lanjut sidang Petun tanggal 29 Januari 2024 ya, nomor perkara sebagai berikut. 1. Petunjuk Hakim Pengadilan Tun ya, teman-teman. Pada persidangan tersebut, para pihak telah diberikan petunjuk oleh hakim tunggal dalam persidangan bahwa lebih baik menempuh jalur perdamaian, berdiskusi baik-baik, dan menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Oke, ini sudah dikasih petunjuk ya oleh hakim ya yang bijaksana ya. B. Sebagai warga negara pembayar pajak, yang mana pajak tersebut digunakan untuk membayar gaji para pejabat pajak tersebut yang gua gugat, maka gua menyambut baik dan berterima kasih kepada hakim yang telah bertindak bijaksana dengan terlebih dahulu menawarkan perdamaian untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Oke guys, ini gue menyambut baik banget ya, gue respect banget deh. Hakim tidak terburu-buru membuat keputusan yang dapat merugikan salah satu pihak. Alangkah baiknya penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur damai oleh kedua pihak yang bersengketa tanpa harus bertarung di pengadilan. Ya, ini sudah betul-betul benar hakimnya ya, teman-teman ya. 2. Undangan diskusi sesuai petunjuk Hakim Petun. Setelah persidangan Tun tanggal 29 ini, saya keluar dari ruangan sidang berniat untuk bertemu dengan pihak tergugat. Tetapi, tidak dapat menemui pihak tergugat. Tidak diketahui keberadaan mereka ini. Kemana mereka ini langsung kabur? Padahal, belum 1 menit tergugat telah keluar ruangan persidangan. Apakah mereka lagi di mana ya? Nggak tahu gue. Oke, B. Berhubung tidak dapat terjalinnya komunikasi secara langsung setelah persidangan selesai, maka saya mengirim surat resmi ini untuk mengundang tergugat mengikuti petunjuk hakim yang berlandaskan kebijaksanaan dan niat baik beliau, yaitu melakukan pembicaraan dan penyelesaian masalah secara mandiri. Benar ya? Maka secara resmi saya mengundang pihak tergugat untuk menghadiri pertemuan diskusi musyawarah penyelesaian sengketa nomor sekian pada waktu berikut. Oke, gue mengundang tanggal 2 Februari ya, hari Jumat ya. Betul ya. Hari Jumat tanggal 2 Februari jam 10 pagi sampai jam 10.30 boleh terlambat kok ya. Santai-santai ya Bapak Ali. Boleh terlambat ya. Mohon diinformasikan sebelumnya ke nomor HP atau email gue ya. Ya, gue tidak sadis seperti kalian ya. Kalau terlambat langsung nggak boleh masuk ya. Gue boleh terlambat ya. Silakan dikonfirmasi. Sifatnya online, recorded, dan transparan teman-teman ya. Terbuka untuk umum. Tidak ada yang perlu kita rahasiakan. Tidak ada yang perlu disembunyikan teman-teman ya. Biar tidak ada dusta di antara kita. Linknya ini, Google Meet-nya ini teman-teman ya. Sudah gue sampaikan. Konfirmasi HP. Kalau salah ini email gue ya. Nah, saya berharap pejabat pajak yang makan gaji dari uang pajak rakyat tidak terus bersikap arogan, bersewenang-wenang, atau mengacukan surat resmi dari warga negaranya sendiri. Oke, selesai. Hormat gue, nama gue. Oke teman-teman ya, itu aja buat catatan persidangan hari ini. Gua juga agak kaget ya, tidak nyangka bisa bertemu dengan hakim yang benar, yang bijaksana, yang benar-benar mengayomi masyarakat ya. Kali ini kita ketemu hakim yang benar. Mudah-mudahan minggu depan bisa ada resolusi teman-teman ya. Dan gue berharap KPP Taman Sari, Saudara Ali Rahmat Saleh tidak bersikap arogan ya, tidak bersikap sombong, tidak bersikap sewenang-wenang lagi ya, bahwa ini masyarakat komplain sama lu ini makan gaji dari uang kami. Kalau kami komplain, ya sudah selayaknya Anda menyelesaikan dengan baik-baik gitu ya. Tetapi kalau Anda menantang, kita masukin ke pengadilan ya terpaksa ya. Kami ini terpaksa. Kami ini tidak punya jalur yang lain karena kita sudah menggunakan jalur yang santai loh ya. Gue sudah ngomong baik-baik, lu tidak mau balas. Gue sudah kirim surat keberatan, lu tidak balas juga. Kemudian kita gugat ke pengadilan. Oke, tetapi hakim masih berniat baik. Jangan sampai berdarah-darah di dalam pengadilan ya. Jangan sampai kita bongkar semua di pengadilan, nanti bisa cilaka. Itu teman-teman ya. Oke, itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jadi teman-teman silakan menggugat ke Petun apabila Anda ketemu oknum. Oke, sampai jumpa teman-teman. Semoga bermanfaat.